Halo Sobat Repri, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja. By the way, Sobat sudah nonton belum video Repri kemarin? Gimana ceritanya? Seru nggak? Oke, hari ini aku bakal ceritain satu kisah misteri lagi yang menurut aku bagus banget untuk kita dengarkan dan kita tonton. Oke, kita langsung mulai aja. Kisah berawal di 35 tahun yang lalu. Ada seorang anak gadis yang masuk ke dalam rumah dalam kondisi kehujanan, tapi dia pakai jas hujan. Tapi di rumahnya guys, gak ada siapa-siapa alias kosong. Tiba-tiba dia mendengar suara gaduh di bawah basement. Kemudian dia ke dalam basement dan mulai melihat sesuatu yang mengerikan. Dia melihat foto ayahnya dengan mata di gambar ayahnya dicoret-coret. Kemudian dia melihat mamanya sedang asik mengenyot leher adiknya sampai adiknya mati. Dan gadis itu pun berlari naik ke atas tangga, tapi di depan tangga itu ada ayahnya sedang menunggu dia dan langsung menutup pintu kamar basement itu. Pintu pun tertutup dan sang gadis itu pasti sudah habis dikenyot-kenyot oleh si monster perempuan itu. Dan di situ terlihat ada gambar segitiga terbalik. Lambang apakah itu? Dan film ini pun dimulai. Kemudian kisah berlanjut di tahun 2020. Ada seorang anak laki-laki bernama Ben ingin pulang kampung menemui ayahnya. Di rumah ayahnya, Ben memandang foto yang tertempel di kulkas. Foto Ben, ayahnya, dan ibunya. By the way, di sini ayah dan ibunya ini cerai ya guys. Dan pagi harinya Ben berpapasan dengan tetangganya, 2 orang anak dan sepasang suami istri. Dan kemudian mereka ke sebuah dermaga besar. Dermaga itu milik ayahnya Ben. Kemudian sambil memantau kapal-kapal yang menambat, Ben bertemu dengan 3 orang lontex disusul dengan 3 cowok berandalan. Dan kemudian Ben juga bertemu dengan karyawan ayahnya, seorang cewek cantik. By the way, jujur Repri ngerasa ini cewek kok mirip kayak Tina Tun ya. Dan cewek cantik mirip Tina Tun ini namanya Mallory. Dan di saat yang sama Ben melihat ayahnya beradu bibir dengan perempuan bernama Sarah. Ya, Sarah ini bisa dibilang pacar ayahnya. Dan dia terlihat gak setuju kalau ayahnya berhubungan dengan Sarah. Di tempat yang berbeda, istri tetangganya Ben dan anaknya sedang menyusuri hutan. Kayaknya pengen berburu guys. Tapi sialnya, anak tetangganya Ben yang bernama Dylan ini melihat sebuah pohon yang di bawahnya ada lubang dan keluar tangan hantu. Creepy banget tangannya guys. Singkat cerita, Dylan dan mamanya membawa seekor rusa hasil buruan mereka, dan mamanya langsung membelah perut rusa tersebut. Anehnya saat dibelah, kenapa isi perut rusanya ini sudah busuk dan berbau banget. Padahal ini rusanya baru saja diburu. Aneh. Dan pada malam harinya, tiba-tiba keluar seseorang berwujud perempuan, tetapi ini creepy banget dari dalam perutnya rusa ini. Ngeri banget. Di saat yang bersamaan, Ben merasa ada yang aneh karena ada seseorang berjalan merangkak di atas rumahnya. Dan dia bergegas keluar melihat keadaan sekitar. Dan dia melihat ada sebuah kolong rumah tetangganya yang berlubang. Dan ternyata di belakangnya ada sesosok makhluk yang creepy banget. Dan tiba-tiba lampu pun hidup dan makhluk itu hilang. Dan di dermaga, si Ben bertemu dengan Lily, adiknya si Tina Tun. Dan di lain tempat, istri tetangganya Ben melihat tanaman di depan rumahnya layu seketika. Kenapa bisa tanaman bisa layu seketika? Di tempat yang berbeda, Ben diajak oleh si Tina Tun untuk ikut berpesta bersama-sama. Dan Ben pun menerima ajakan si Tina Tun.
Jadi di pesta anak-anak muda ini, selain ada Tina Toon, ada juga banyak anak-anak muda lain, termasuk si 3 lonteks-lonteks dan 2 pria berandal yang mengganggu Ben di dermaga tadi. Dan di sana Ben diajak untuk minum-minum alias mabuk-mabokan. Kemudian di rumah tetangganya Ben, anak bayi tetangganya tersebut diganggu oleh sesosok setan. Kemudian balik lagi ke Ben. Ben diajak oleh salah satu perempuan lonteks dari ketiga perempuan itu untuk masuk dalam kolam. Dan di sana mereka main telanjangan. Dan ternyata si Ben ini diprank dan dia dibully oleh anak-anak yang ikut pesta karena dia bisa dengan mudah dikibulin. Dan di situ kelihatan banget si Tina Toon kayaknya cemburu deh. Balik lagi ke tetangganya Ben, istrinya melihat bayinya ternyata sudah berubah menjadi akar. Dan tiba-tiba istrinya Repri rasa istri dan anak babynya itu sudah dimakan oleh monster itu ya. Dan Ben balik ke rumah pada saat yang bersamaan. Ternyata Sarah dan ayahnya sudah menunggu Ben makan malam bersama. Tapi Ben lebih memilih ikut pesta anak-anak muda. Jadi di sanalah mulai terjadi cekcok antara ayah dan anak. Dan Sarah pun tersinggung karena kata-kata Ben. Dan di pagi harinya istri tetangganya Ben ini ternyata masih ada. Tapi dia terlihat sangat amat aneh kelakuannya. Di dermaga, karena saking kesalnya Ben membuang sampah ke dalam kapal laki-laki dan para lonteks-lonteks yang ada itu. Repri rasa ini dia balas dendam karena saking kesalnya dikerjain tadi malam oleh para lonteks-lonteks dan laki-laki berandal yang ada itu. Dan kemudian anaknya tetangganya Ben melihat ibunya berkelakuan sangat aneh dan creepy banget. Itu membuat dia langsung kabur dari rumah dan bersembunyi di rumahnya Ben. Kemudian Ben memergokin si anak tetangganya ini. Dan anak tetangganya meminta tolong untuk jangan menyerahkan dia kepada ibunya yang aneh itu. Kemudian ternyata dari waktu yang bersamaan ibunya yang aneh itu datang ingin menjemput anaknya. Dan Ben berbohong. Ya, kemudian ibu anak tetangganya yang kerasukan dan aneh itu mengancam Ben dengan ancaman yang benar-benar creepy lah menurut Repri. Dan kemudian datanglah ayahnya Dylan. Kemudian di situ Dylan malah keluar. Kan ketahuan bohongnya gitu loh. Dan di sini kelihatan banget gelagat ibunya Dylan ini berubah banget. Dia yang awalnya bajunya baju-baju rocker alias baju-baju berandal gitu, anak-anak punk gitu, berubah menjadi baju mama-mama seksoy gitu. Jadi aneh aja, berubah drastis sifat dan cara berpakaiannya. Ini kayaknya kerasukan menurut Repri. Kemudian tetangganya Ben ini kan dia langsung masuk ke kamarnya bayinya. Dan dia itu kayak nggak ingat gitu loh kalau dia itu punya anak bayi. Jadi ya biasa aja, di situ kosong, nggak ada siapa-siapa, nggak ada keranjang bayi. Pokoknya kayak lenyap gitu loh anak bayinya. Kemudian paginya si Ben langsung datang ke rumah tetangganya. Dan dia langsung disambut oleh tetangganya. Ben menanyakan bagaimana keadaan Dylan dan anak bayinya. Dan anehnya dia bilang, aku gak punya anak. Sejak kapan aku punya anak? Wait. Kok Repri semakin menjadi heran gitu loh. Dan tanpa sengaja Ben melihat lambang segitiga terbalik di lantai tetangganya. Lambang yang sama seperti scene yang awal. Terus dia langsung men-search di Google lambang segitiga terbalik itu. Ternyata lambang itu berkaitan erat dengan sosok ibu kegelapan. Ibu kegelapan ini adalah makhluk mitologi yang terlahir dari lubang pohon. Dan dia ini biasanya memakan manusia. Dia sangat suka makan anak kecil. Tapi dia bisa saja memakan orang dewasa untuk menjadikan inang agar dia bisa bersemayam masuk mengendalikan tubuh orang dewasa tersebut. Dan Ben yakin istri tetangganya ini di dalam tubuhnya sudah dimasuki oleh ibu kegelapan ini. Makanya perilakunya aneh. Dan kemudian
Dan kemudian tetangganya Ben dibisiki oleh istrinya yang sudah dirasuki oleh ibu kegelapan, mantra-mantra gitulah, dan dia langsung terpengaruh dan telinganya mengeluarkan darah. Kemudian istri tetangganya Ben mengaca dan terlihat tangannya kemudian wajahnya mulai membusuk. Of course, wajar, karena memang istrinya yang asli itu sudah mati dan badannya itu dipakai atau mungkin kulitnya itu dipakai oleh si ibu kegelapan ini untuk menyamar. Kemudian Ben diam-diam langsung masuk ke dalam basement milik tetangganya, dan di sana betapa terkejutnya dia melihat kayak tempat sesembahan gitulah, dan di situ ada foto tetangganya sekeluarga dan mata tetangganya itu dicoret-coret. Jadi tetangganya Ben ini matanya itu ditutup, jadi dia itu nggak ingat dan nggak bisa melihat kalau dia itu punya anak bayi dan anak kecil. Dan fix anak bayi dan anak kecil si Dylan ini bakal dimakan oleh ibu kegelapan. Nyawa mereka dalam bahaya. Dan kemudian Ben juga melihat foto Tina Toon bersama adik dan ibunya. Dan di sini di dalam foto mata Tina Toon dan ibunya dicoret, sedangkan adiknya Lily tidak. Ini menandakan Lily juga akan dimakan oleh ibu kegelapan. Kemudian Ben bergegas menelpon Tina Toon, dan mana adikmu Lily? Terus Tina Toon berkata, siapa Lily? Jelas banget, ingatan Tina Toon sudah dihapus mengingat adiknya Lily. Dan benar saja Lily sudah ditarik ke dalam lubang pohon. Dan Ben tidak mampu menyelamatkan Lily karena tangannya yang masih sakit. Tanpa sengaja kepalanya Ben kejedot batu dan pingsan, dan dia sadar pada saat malam hari. Kemudian Ben pulang ke rumahnya, ternyata di rumahnya sudah ada polisi. Dan di sana dia dituduh membobol paksa rumah tetangganya. Kemudian Ben bersikeras mengingatkan dan memberitahu kepada ayahnya bahwa istri tetangganya itu adalah ibu kegelapan. Tapi ayahnya nggak percaya. Ya begitulah, pasti tidak dipercaya pemeran utama itu. Nanti Danny ini pasti percaya. Kemudian Sarah, pacar ayahnya, mencoba menenangkan Ben. Dan Ben sangat curiga karena Ben tahu Sarah tidak bisa minum susu, tapi Sarah yang ini minum susu. Kemudian bunga di sebelahnya layu seketika. Dan artikel yang dibaca Ben di Google kemarin, tanda adanya ibu kegelapan itu jelas banget bunga di sebelahnya atau di sekitarnya akan layu seketika. Mengetahui kenyataan itu, Ben langsung melempar garam karena ibu kegelapan akan terluka jika terkena garam. Dan ternyata benar, Sarah sudah mati dan jasadnya dipakai oleh ibu kegelapan. Ibu kegelapan langsung berakting pura-pura kesakitan. Aduh, kayak film-film drama di Indonesia aja bisa berakting aja nih setan. Dan Ben langsung diamankan oleh polisi. Saat di dalam mobil polisi, Ben melihat Sarah yang aslinya ibu kegelapan membisiki polisinya, dan polisinya langsung menurut apa kehendak oleh Sarah. Ternyata polisi ini sudah dihipnotis oleh ibu kegelapan dan langsung menyelamkan ke pinggir danau untuk membunuh Ben. Namun usahanya digagalkan oleh anjing. Untung aja anjingnya baik guys. Tapi anjingnya dibunuh oleh sang polisi dan kemudian polisi langsung bunuh diri. Rapper rasa polisinya merasa kalau dia itu dikendalikan, tapi dia nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Ya, dia langsung bunuh diri lah. Mungkin ini caranya supaya dia tidak dikendalikan lagi. Di saat yang bersamaan, ayahnya Ben diam-diam memasuki rumah tetangganya. Dan betapa kagetnya guys, ternyata ayahnya Ben menemukan tetangganya mati gantung diri. Dan dia tidak menemukan istrinya. Ya, menurut Repri wajar sih, istrinya kan sudah jadi bangkai alias sudah dikulitin sama si ibu kegelapan, dan ibu kegelapannya pindah badan ke badannya Sarah gitu. Dan betapa kagetnya bapaknya Ben ini melihat kayak tempat sesembahan, dan di situ ada foto keluarga mereka, di mana matanya bapaknya, kemudian matanya Ben, dan mata mantan istrinya dicoret putih. Hah?
Aku juga bingung. Kayaknya ada satu anggota keluarga mereka yang ingin dimakan oleh ibu kegelapan. Tapi siapa? Ternyata di belakang bapaknya itu sudah ada Sarah bin ibu kegelapan. Dia langsung menusuk bagian belakang bapaknya Ben. Untung aja bapaknya Ben gak langsung tewas, dan bapaknya Ben langsung segera kabur dari sana. Kemudian bapaknya Ben langsung memukul wajahnya Sarah dengan sekop. Lehernya Sarah langsung patah. Tapi itu bukan Sarah, itu setan dalamnya. Jadi dia nggak kenapa-napa. Bapaknya Ben langsung dicekik oleh Sarah. Kemudian ih, creepy banget, sumpah beneran. Untungnya Ben langsung datang dan menembak Sarah. Kemudian ibu kegelapan keluar dari dalam badannya Sarah. Pelan-pelan tangannya dulu keluar dari perutnya Sarah. Pelan-pelan. Ih, asli sumpah creepy banget. Aku nggak berani ngelihatnya gitu. Ben dan ayahnya langsung kabur. Dan di sini kelihatan jelas jika ternyata Ben itu punya seorang adik kecil. Dan adik kecilnya ini ingin diculik dan dimakan oleh si ibu kegelapan. Makanya bapaknya, kemudian Bennya sendiri tidak sadar kalau dia punya adik kecil. Setelah foto itu terbakar dan ingatan Ben langsung seketika datang, dia sadar dan ingat kalau dia itu sebenarnya punya adik kecil. Bergegas Ben langsung segera saja mengejar adiknya yang lagi dalam bahaya. Kemudian berbekal dengan garam dan bensin, Ben segera mendatangi sarangnya ibu kegelapan, disusul oleh Tinatun. Dan Tinatun baru ingat kalau dia punya adik bernama Lily juga. Memasuki sarangnya ibu kegelapan, Ben menemukan adiknya dan Lily. Dan dua bocil ini langsung diselamatkan, dinaikkan ke atas agar mereka bisa selamat. Dan di sanalah Ben langsung diserang habis-habisan oleh si ibu kegelapan yang mukanya creepy banget, anjir. Asli sumpah, ngeri gua lihat. Ibu kegelapan mengejar Ben sampai keluar sarangnya. Kemudian di luar sarangnya Tinatun langsung melempar ibu kegelapan dengan garam, dan di sanalah mulai melepuh mukanya ibu kegelapan. Di saat yang bersamaan, dengan kecepatan tinggi bapaknya Ben langsung menabrakkan mobilnya ke ibu kegelapan, dan mereka pun selamat semua. Ya, beberapa hari kemudian Ben beserta keluarganya beserta ibunya ingin kembali ke kota, dan salam perpisahan dikasih si Tinatun bunga. Oh, sweet banget. Kemudian perjalanan ke kota, Ben menyadari jika bunga yang diberi oleh Tinatun ini adalah bunga palsu, bukan bunga asli. Muncullah kegelisahan Ben. Kali-kali aja si Tinatun ini adalah ibu kegelapan karena dia tidak bisa dekat dengan bunga asli. Gimana kisahnya guys? Menarik nggak? Coba kalian komen. Ya, kira-kira next kisah apa lagi ya yang akan kuangkat ya. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Repri ini agar kalian tidak ketinggalan video-video baru Repri. Thank you buat semuanya. Dan di akhir kisah, si Tinatun gelagatnya aneh banget. Fix, aku yakin dia ini adalah ibu kegelapan. Tamat.